Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bidang PMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kusno SPD MPD. Yang kami hormati segenap Ketua MGMP Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri maupun swasta di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Wakakurikulum dan guru pendamping TKA, dan tentunya segenap peserta yang berada di Zoom meeting ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti sosialisasi dan technical meeting tryout TKA MGMP SMA Provinsi Jawa Tengah. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar seluruh kegiatan memperoleh rahmat, petunjuk, dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, acara berikutnya adalah laporan Ketua MGMP SMA Provinsi yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Imam Holaimi SPD MA Tesol, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting dalam rangka sosialisasi dan juga technical meeting kegiatan TKA Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pimpinan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kusno, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA di Jawa Tengah dan juga Bapak Ibu Wakakurikulum serta pendamping TKA SMA di seluruh Jawa Tengah. Perkenankan pada pagi hari ini, saya selaku koordinator kegiatan tryout TKA Provinsi Jawa Tengah memberikan beberapa laporan di sini bahwa kegiatan pada pagi hari ini ya adalah dilandasi
dari tekad kita bersama untuk menjadikan Jawa Tengah ini ranking 1 dalam kegiatan TKA di tahun ini. Apabila kita sudah tahu bahwa kemarin saat pertama kali diadakan TKA, kita ini ada di ranking 3, maka tidak ada pilihan lain bahwa tahun ini kita tekad bersama kita akan bahwa kita harus bisa mencapai ranking 1. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini memang kita adakan berkoordinasi dengan MGMP Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Tengah, MGMP Matematika Provinsi Jawa Tengah, dan MGMP Bahasa Inggris Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan untuk kesempatan ini saya selaku koordinator untuk kegiatan TKA Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, tidak banyak yang bisa saya utarakan di sini. Yang pasti untuk pagi hari ini kita akan membahas secara detail tentang pelaksanaan tryout karena mungkin masih ada dari Bapak Ibu dari pihak-pihak sekolah pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab secara detail, secara jelas. Nah, maka di kesempatan pada pagi hari ini nanti semuanya akan kita jelaskan secara detail tentang TKA yang akan kita laksanakan, tentang jadwal-jadwalnya, pelaksanaannya, tanggalnya, dan segala macam. Tapi pada kesempatan di hari ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Dinas Induk, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, selama ini adalah Bapak Kabid Pembinaan SMA, Pak Dr. Kusno yang sangat membantu, yang tidak ada lelah-lelahnya saat kita harus melakukan konsultasi segala macam. Terima kasih sekali, dan juga beberapa pihak yang bisa tidak sebutkan satu persatu yang sangat concern dengan pendidikan di Jawa Tengah dan menjadi tim kita, tekad kita bersama untuk menjadikan Jawa Tengah ini nomor 1 untuk pelaksanaan TKA pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari saya selaku koordinator pelaksanaan TKA Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam Holaini SPD MA Tesol atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, arahan, sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kabid PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Kusno SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas wilayah 1 sampai 12 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah yang hadir, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta, yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika beserta seluruh pengurus untuk Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu para wakakurikulum atau yang mewakili, dan seluruh Bapak Ibu guru peserta kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya memberikan sambutan di HP karena sedang perjalanan ke Solo, ya Bapak Ibu. Dan di kesempatan yang baik ini kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas tentang kegiatan pada pagi hari ini dan rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan beliau berpesan agar kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf tidak bisa
membersamai kita nggih Bapak Ibu karena beliau masih ada banyak pekerjaan yang sedang diselesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mengapresiasi dan sekaligus berterima kasih yang setulus-tulusnya dari kami, jajaran pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, atas inisiasi, kreativitas, dan juga langkah-langkah inovasi yang dilakukan oleh 3M GMP wajib dalam pelaksanaan TKA, Bapak Ibu. Saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman MGMP ini memiliki misi yang sangat mulia untuk membersamai kita bersama Bapak Ibu, terutama anak-anak semua dalam menghadapi persiapan TKA 2026. Tidak lupa juga Bapak Ibu, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi yang tulus dari kami untuk seluruh Bapak Ibu, para kepala sekolah, Abang Dinas, dan semuanya saja yang mendukung kegiatan persiapan TKA Jawa Tengah. Bapak Ibu, berkali-kali Bapak Kepala Dinas menyampaikan baik itu dalam forum-forum terbatas ataupun forum luas, impian beliau dan sekaligus harapan-harapan kita bersama Bapak Ibu untuk TKA Jawa Tengah 2026. Tentu ini tidak muluk-muluk Bapak Ibu, karena semuanya by data dan juga by desain. Kita di 2025 alhamdulillah sudah memegang ranking 3 untuk nasional TKA, dan tentu di tahun 2026 ini cita-cita beliau dan kita bersama tentu naik Bapak Ibu. Dan saya tertarik tadi dengan sambutan Bapak Koordinator, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu kecuali juara 1. Dan ini menginspirasi kita bersama, sekaligus juga membutuhkan kolaborasi yang kuat teman-teman semua untuk mensukseskan TKA di Jawa Tengah. Tidak hanya ini terkait dengan sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Karena TKA ini adalah dilakukan oleh anak-anak kita semua SMA di Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu kami juga berkoordinasi dengan FKKS SMA swasta di Jawa Tengah. Dan kami sampaikan betul bahwa target Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kepala Dinas, adalah sukses TKA 2026 dan kita menjadi juara di nasional. Dan ini sekali lagi butuh pemikiran yang sama dan langkah gerak yang sama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pelaku utama kegiatan TKA ini adalah anak-anak kita. Anak-anak SMA kelas 12, negeri dan swasta. Tentu ini butuh sentuhan Bapak Ibu, butuh pendampingan dan sekaligus juga butuh kekuatan. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kami tegaskan di forum ini Bapak Ibu. Bahwa anak SMA itu, non sewu Bapak Ibu, terkait dengan TKA ini bukan sebuah pilihan Bapak Ibu, tapi ini sebuah keharusan Bapak Ibu. Jadi mohon nanti seluruh kepala sekolah di Jawa Tengah ini negeri swasta sebagai leader, Bapak Ibu kepala sekolah harus hadir di tengah-tengah anak-anak terkait dengan gawe besar kita TKA. Memang di aturan TKA adalah pilihan Bapak Ibu. Ada yang boleh ikut, ada yang boleh tidak. Tapi untuk Jawa Tengah, karena ini sebuah kebutuhan, maka tidak jadi sebuah pilihan Bapak Ibu. Tapi tolong untuk dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Sehingga hasilnya insya Allah dapatin nilai-nilai yang bagus dan bisa menopang untuk TKA di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tolong sampaikan betul pada putra-putri Bapak Ibu semua bahwa nilai TKA itu nanti akan berkorelasi Bapak Ibu untuk kepentingan-kepentingan masa depan anak-anak. Bagi mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi pasti Bapak Ibu. Bagi yang tidak Bapak Ibu, kita itu tidak tahu di ke depan itu nanti syarat-syarat bekerja, syarat-syarat melamar, mungkin kursus dan lain sebagainya. Kita tidak tahu Bapak Ibu bahwa suatu ketika ditanyakan mana lampiran nilai TKA-nya. Nah hal begini tentu kita sedia payung sebelum hujan sampaikan ke anak-anak semua. Dan yang ketiga ini yang nun sewu Bapak Ibu, melaksanakan TKA tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk anak-anak semuanya, termasuk kita. Jadi ini anggap saja
eh, menjadi sebuah prioritas nggih. Kalau dulu ada NEM atau ada ujian nasional, ini bukan dalam kerangka ujian nasional nggih Bapak Ibu, tapi ruhnya, semangatnya, spiritnya adalah seperti ujian nasional. Jadi benar-benar disiapkan dengan semaksimal mungkin dan anak-anak fokus dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dukungan dari Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah, para orang tua, adik-adik kelas juga, termasuk para alumni, dibutuhkan Bapak Ibu untuk suksesnya TKA di Jawa Tengah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pasti Bu akan mendukung sepenuhnya program yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman MGMP. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ini yang juga menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman, kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Kegiatan tryout TKA ini adalah gratis Bapak Ibu. Siswa tidak dipungut biaya untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Ini betul-betul tondo tresno nggih, atau ucapan terima kasih, kebaktian, rasa bangga teman-teman MGMP 3 Mapel wajib untuk memberikan Dharma Baktinya untuk Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini nanti akan disusul. Saya berharap sekali nanti mapel-mapel pilihan seperti fisika, kimia, biologi, bahasa sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi juga akan menyusul Bapak Ibu. Memberikan kontribusi besar untuk kepentingan anak-anak kita semuanya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kami Dinas Pendidikan membersamai Bapak Ibu semua di dalam kegiatan pelaksanaan TKK yang akan digelar besok dari hari Senin sampai hari Kamis Juli 2026. Saya kira itu nggih Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Saya minta dukungan, minta support dari Bapak Ibu seluruh kepala sekolah bahwa anak-anak tolong untuk didampingi semaksimal mungkin dalam persiapan TKA yang akan datang. Baik dari sisi persiapan anak-anak sendiri nih Bapak Ibu, termasuk juga nanti persiapan-persiapan lainnya, terutama masalah-masalah sarana prasarana di sekolah Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, ini masih di perjalanan jadi tidak bisa nunjuk di layar lebar nih Bapak Ibu. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi persiapan TKA Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian Bapak Ibu, selamat mengikuti tryout. Izin saya melanjutkan perjalanan dan saya keluar dari Zoom meeting ini nggih. Matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kusno atas sambutan, arahan, dan pembukaan kegiatannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu paparan sosialisasi dan technical meeting Tryout TKA MGMP SMA Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Yuce Yahya Sukaca SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi untuk waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PMA, Bapak Kusno, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping TKA yang ditugaskan untuk mengawal kegiatan ini yang nanti kita akan langsungkan pada tanggal 20 sampai tanggal 24. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika yang pada pagi ini juga bergabung bersama untuk sosialisasi teknis pelaksanaan TKA, tryout TKA di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu. Baik, izin Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa hal. Ini mikrofon tetap saya matikan dulu. Nanti ketika tiba waktunya Bapak Ibu kita akan Q&A, kita akan Bapak Ibu bisa raise hand dan nanti mikrofonnya kita akan
aktifkan. Nanti dia Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu dengan bagaimana Bapak Ibu mendaftar begitu ya. Kemarin ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami terkait bagaimana pendaftaran, kenapa gagal dan lain-lain. Jadi izin yang pertama saya akan sampaikan dulu Bapak Ibu progres atau bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa terdaftar dalam TKA ini ya, tryout TKA. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Jadi, semoga layar saya sudah terlihat ya. Putri, mohon konfirmasinya. Ya, sudah terlihat Pak Yuce. Baik, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa platform yang digunakan untuk tryout TKA ini hanya ada di satu alamat ya, jatengjuara.id. Jatengjuara.id. Jadi tidak ada alamat tryout lain selain alamat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk keperluan tryout pada tanggal 20 sampai 24 nanti. Artinya itu akan dilaksanakan di minggu depan Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh sekolah adalah sekolah mendaftarkan akun muridnya. Yang ini bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh admin sekolah Bapak Ibu. Oke. Jadi step 1 Bapak Ibu pertama adalah Bapak Ibu perlu tunjuk satu admin sekolah. Ini bisa operator damodik atau tim dari kurikulum ya, yang tugasnya adalah mendaftarkan akun murid Bapak Ibu. Jadi akun murid didaftarkan oleh akun admin sekolah ya. Alamatnya ada di jatengjuara.id Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu cari daftar sekarang ya seperti ini. Harus kemudian Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang kolektif sekolah. Nama lengkap diisi, emailnya diisi, passwordnya diisi, nomor WhatsApp diisi, dan nama sekolahnya juga diisi ya. Nama sekolah Bapak Ibu ini sudah kami ambilkan dari database yang ada, sehingga harapan saya sudah tidak ada lagi sekolah yang tidak ada Bapak Ibu. Ya. Harusnya sudah ada. Kemarin itu saya cek di tabel sekolah, itu sekarang sudah ada 2.900 sekian sekolah. Artinya harapan saya Bapak Ibu sekolahnya sudah ada semua di aplikasi Jateng Juara. Ya. Tapi jika misal Bapak Ibu belum ada, berarti sekolahnya belum ada misalnya, Bapak Ibu tambahkan dulu atau izin menambahkan sekolah gitu ya. Caranya adalah sekolah tidak ditemukan, Bapak Ibu tambahkan sekolah baru. Diklik, masukkan NPSN sekolahnya, terus kemudian Bapak Ibu sesudah masuk, Bapak Ibu baru tambahkan, nanti tim kami dari MGMP akan approve pendaftaran sekolah. Nah, kalau sudah pendaftaran sekolah diterima, di-approve, maka Bapak Ibu kembali melanjutkan untuk mendaftarkan akun admin sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini bagi sekolah yang belum ada datanya di kami. Tapi harusnya sebenarnya sudah ada semua Bapak Ibu ya. Lalu kalau memang belum, berarti kan didaftarkan dulu sekolahnya, lalu Bapak Ibu mendaftarkan sebagai admin sekolahnya, ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu login dan mulai mengelola murid Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, ketika sudah berhasil masuk Bapak Ibu, maka akan muncul halaman dashboard yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada beberapa sekolah, bukan beberapa ya, mungkin kalau saya sampaikan secara statistik begitu, 70% lebih yang bingung bagaimana cara atau menggunakan akun sebagai admin sekolah, gitu ya. Maka Bapak Ibu ini
login akun sekolah, Bapak Ibu kita sekarang sudah siapkan akun generik ya, di mana Bapak Ibu akan bisa akses itu menggunakan NPSN Bapak Ibu. Oke. Nanti saya akan demokan. NPSN, app-nya adalah jatengjuara.id Bapak Ibu. Oke. Passwordnya adalah apa ya? Nanti saya sampaikan Bapak Ibu. Saya akan berikan panduannya Bapak Ibu. Oke. Karena ini terekam ya, nggak mungkin saya sampaikan langsung di forum seperti ini. Ya. Nanti Bapak Ibu kita akan coba, Bapak Ibu juga akan coba, tidak perlu lagi bingung harus menggunakan akun yang mana, atau Bapak Ibu juga jangan lagi bingung, kok akun admin sekolah kami sudah dipakai sama orang lain, kok bisa? Nah, ini kami sudah menonaktifkan akun yang lama, Bapak Ibu kita ganti dengan akun yang baru, yaitu npsn@jatengjuara.id. Dan passwordnya nanti kami akan kirimkan di jalur komunikasi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu bentar. Ini ya. Nanti saya akan tulis Bapak Ibu bagaimana username dan passwordnya sipot itu diberikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini kan ada daftar murid, ada upload murid dan lain-lain. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, masuk sebagai admin sekolah atau pendamping sekolah, maka langkah kedua adalah Bapak Ibu mendaftarkan akun muridnya. Ada template yang harus dimasukkan seperti ini Bapak Ibu, ya. Ada template-nya, lalu upload Excel-nya, dan isi datanya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan, misal namanya siapa, NISN-nya berapa, emailnya apa, passwordnya apa. Nah, itu Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu tidak ada data emailnya murid, ya, Bapak Ibu bisa gunakan email-email format-format yang sesuai dengan sekolah. Ya. Misal, Bapak Ibu gunakan NISN, @nya @sekolah. Monggo kalau seperti itu. Ya. Asal jangan menggunakan contoh yang ada. Contohnya saya itu kan nisn@sekolah.com ya. Itu ada Bapak Ibu yang mendaftarkan muridnya itu juga menggunakan domain @sekolah.com. Artinya, kalau diupload bisa jadi gagal. Karena teman-teman juga sudah ada yang menggunakan itu. Oke? Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk akun emailnya, Bapak Ibu nanti gunakan email bebas. Oke? Passwordnya juga bebas. Bukan password emailnya, bukan. Tapi password yang nanti digunakan muridnya Bapak Ibu untuk login ke aplikasi ini. Ya. Bebas Bapak Ibu. Diatur sendiri oleh sekolah. Baik, nah lalu Bapak Ibu kalau sudah berhasil, maka Bapak Ibu akan bisa akses muridnya itu di daftar murid Bapak Ibu. Ya, di situ sudah kami berikan atau updating terkait bagaimana Bapak Ibu bisa mengedit, bagaimana Bapak Ibu bisa mendelete akun muridnya. Ya. Kalau misal dirasa kok ini ada updating data yang diperlukan, Bapak Ibu upload ulang. Upload ulang ini fungsinya nanti adalah memperbarui data yang terbaru. Ya. Misal Bapak Ibu ingin mengganti emailnya, maka Bapak Ibu upload ulang semuanya. Kira-kira seperti itu nih Bapak Ibu ya. Itu terkait murid Bapak Ibu. Semoga ini cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ditanyakan ke kami. Banyak sekali pertanyaan terkait hal ini Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu perlu mencatat ini. Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ada catatan bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Saya tadi sudah sampaikan dari mulai bagaimana cara mendaftar, jika sekolahnya belum ada bagaimana cara menambahkan, lalu bagaimana cara menambahkan murid juga, dan kemudian bagaimana kalau ada data murid yang salah Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu bisa pelajari kembali. Nanti recording dari fasilitasi ini Bapak Ibu akan kami publish ke saluran komunikasi yang tersedia. Nanti ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait penjadwalan. Ini juga top 10 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kami akan sampaikan melalui surat resmi Bapak Ibu terkait penjadwalan. Pagi ini juga sudah masuk suratnya ke Sri Kandi. Nanti dari Dinas Pendidikan akan ada edaran atau pemberitahuan terkait jadwal, terkait tryout TKA ini, ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tryout TKA ini fungsinya adalah membantu sekolah mempersiapkan muridnya untuk menghadapi TKA pada tahun 2026 ini. Satu.
Yang kedua adalah kita bertujuan untuk memetakan. Artinya sekolahnya Bapak Ibu sudah siap atau belum. Ini sebagai gambaran awal mawon ya Bapak Ibu ya. Tentu kan Bapak Ibu belum atau dalam proses mempersiapkan TKA. Nah, ini kami berikan ke Bapak Ibu data awal sehingga Bapak Ibu nanti bisa membuat kebijakan, bisa membuat kegiatan untuk mengetahui kira-kira indikator mana yang masih lemah. Karena soal kami ini disiapkan oleh tim 18 Bapak Ibu ya, gabungan dari 3 NPMP, 6 dari bahasa Inggris, 6 dari bahasa Indonesia, 6 dari matematika. Tim 18 inilah yang menyiapkan soal dengan indikator yang ada. Soalnya ini juga kami sudah konsultasikan eh, ke tim terkait, begitu ya, terkait TKA, sehingga diharapkan ini bisa memberikan gambaran yang real Bapak Ibu ya. Bentuk soalnya, jenis soalnya, model pengerjaannya, itu Bapak Ibu bisa dijadikan acuan Bapak Ibu untuk memetakan kemampuan muridnya. Kami nanti akan memberikan data Bapak Ibu detail indikator-indikator mana yang menjadi rapor merahnya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Oke. Dari situ Bapak Ibu nanti guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru bahasa Inggris itu akan tahu, oh kalau di tempat saya indikator inilah yang masih lemah. Jadi guru bahasa Inggris harus memberikan materi ini ketika persiapan untuk PKA. Kira-kira gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Oke? Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mengingat bahwa misinya ini sangat krusial, maka kami Bapak Ibu sepakat untuk membuat jadwal itu selama 4 hari Bapak Ibu. Persis seperti TKA yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Kita kurangi ya yang ini survei dengan belajar itu memang tidak ada. Tapi secara soal, secara pelaksanaan, secara hal yang lain-lain itu kami sudah siapkan seperti itu. Gitu. Nah, berikut jadwalnya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin itu kita mulai persiapan itu jam 10.10 gitu. Ya. 10.10 Bapak Ibu mulai mempersiapkan muridnya untuk login dan persiapan. Ya. Lalu kita akan buka soal latihan, Bapak Ibu akan bisa menggunakan itu soal latihan untuk mengerjakan 5 menit Bapak Ibu. Dan 10.30 Bapak Ibu kita akan mulai di pelaksanaan tryout bahasa Indonesia. Ya. Durasinya adalah 70 menit dari itu semua Bapak Ibu. Ya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini waktu, lalu hari Selasa juga sama. Hari Selasa itu jadwalnya adalah Maths Bahasa Inggris. Ini persis seperti jadwal TKA. Ya. Hari Rabu, Bapak Ibu itu matematika. Jadi menjawab pertanyaan ini pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya kita siapkan 1 hari 1 mapel. Ya. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran lengkap Bapak Ibu indikator mana yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Di tingkat cabang dinas, di dinas induk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari cabang dinas dan dinas induk juga akan bisa membuat kebijakan terkait bagaimana kita bisa meningkatkan gitu ya skor TKA yang tahun kemarin menjadi target-target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan seperti itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid PMA. Nah, lalu hari Kamis Bapak Ibu, hari Kamis ini kami gunakan waktu untuk usulan gitu ya. Bagi teman-teman murid yang belum mengerjakan di hari Senin, Selasa atau Rabu karena satu dan 2 hal, maka bisa mengerjakan itu di hari Kamis dan Jumat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi waktunya juga waktunya ini bebas. Kita akan buka 3 mapel, terus muridnya Bapak Ibu pilih mau mengerjakan soal yang mana. Jadi itu nih Bapak Ibu ya. Ini nanti jadwal juga akan ada di surat edaran pemberitahuan dari Dinas Induk Bapak Ibu. Tadi pagi ini sudah berproses. Hari ini gitu nanti kita akan sampaikan melalui jalur komunikasi yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketentuannya Bapak Ibu yang pertama adalah PLTKA dilaksanakan secara daring Bapak Ibu. Full daring. Tidak ada yang dilaksanakan secara luring.
Bapak Ibu sekolah mengerjakan bisa menggunakan komputer, monggo. Kalau komputernya cukup untuk satu kali sesi, kita tidak ada sesi-sesian Bapak Ibu, hanya satu kali sesi. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone ya. Jadi murid diinfokan untuk membawa handphone dan mengerjakan PLTKA ini di jam 10.10 sampai sesuai jadwal yang selanjutnya. Jadi itu ya. Jadi itu apa namanya progres yang sudah ada Bapak Ibu, dan nanti tolong ini dilaksanakan sesuai jadwal, dan kemudian Bapak Ibu kalau ada kendala nanti kami akan berikan grup WhatsApp sehingga admin sekolah akan bisa masuk ke grup tersebut untuk menyampaikan setiap kendala yang terjadi. Satu sekolah satu admin lawannya Bapak Ibu ya, karena grup WhatsApp itu dibatasi hanya 1.000 dan ini terdaftar di aplikasi saat ini sudah ada 2.900 sekolah Bapak Ibu. Per pagi ini sudah masuk 90.000 murid gitu ya Bapak Ibu, nanti tinggal ditambahkan di lanjutnya. Nah, yang kedua, murid mengikuti satu mata pelajaran setiap hari sesuai jadwal. Yang ketiga, Bapak Ibu, peserta itu wajib login paling lambat pukul 10.25. Harusnya Bapak Ibu minta login sekarang pun tidak masalah. Nanti kami akan buka soal latihan gitu ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk latihan. Memastikan muridnya bisa masuk, memastikan Bapak Ibu muridnya bisa mengerjakan dengan baik. Dan ya. Nah, 4, latihan untuk simulasi dilaksanakan selama 5 menit saja untuk memastikan perangkat dan sistem berjalan dengan baik. Waktu mengerjakan soal adalah 45 menit atau 70 menit ya. Nanti mohon konfirmasinya ya, Budi ya. Tepat jam 10.30 sampai jam 11.45 Bapak Ibu. Berarti kalau dihitung waktunya ya 45 menit ini ya. Atau 75 menit ya. Betul itu. Oh, oke lah. Nah, yang keenam, Bapak Ibu murid yang berhalangan menurut jadwal utama dapat mengikuti jadwal susulan sesuai mata pelajaran yang belum dikerjakan. 7, setelah jadwal susulan berakhir, pelaksanaan PLTK dinyatakan selesai dan sistem akan ditutup. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang menjadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang pagi hari ini izin kami jawab. Oke. Baik, nah yang terakhir Bapak Ibu ini pertanyaan ya. Tadi sudah saya sampaikan cara mendaftarnya, sudah saya sampaikan jadwal pelaksanaannya, guys. Lalu yang belum saya sampaikan apa ya, Putri ya? Sepertinya sudah semua gitu, Pak. Oke, mungkin ini waktunya saya kembalikan dulu ke Putri. Nanti kita buka pertanyaan-pertanyaan, ya, Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuce atas paparannya. Semoga dari penjelasan Pak Yuce, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang kemarin sempat mengganggu aktivitas gitu ya, sudah terjawab ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Oh, di sini sudah banyak sekali Pak Yuce yang raise hand. Oke, baik, silakan. Mungkin kita mulai dari SMA Kalam Kudus. Silakan, Ibu, untuk mengajukan pertanyaannya. Oh, ini mikrofonnya kan harus di-on dulu ya, Bu, sepertinya ya, yang raise hand itu. Iya, Pak Yuce. Oh ya, baik. Iya. Selamat pagi, Pak Yuje dan Ibu Dwi. Terima Selamat kasih pagi, Ibu. waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Leli dari SMA Kalam Kudus, Sukoharjo. Ada beberapa pertanyaan terkait tentang teknis pendaftaran dan juga pelaksanaan untuk tryout TKA. Yang pertama, Pak Yuje mohon izin melapor. Kemarin SMA Kalam Kudus untuk tryout TKA kami mendaftarkan seluruh siswa, tetapi karena keterbatasan waktu nggih pada waktu itu, jadi kami setelah sekolah melalui admin sekolah mendaftarkan sekolah kami untuk mengikuti tryout ini, kemudian kami langsung meminta anak-anak untuk
mendaftarkan akun mereka sendiri-sendiri sesuai dengan email dan password yang akan digunakan. Jadi kami skip alur yang tadi Pak Yuce untuk apa lewat Excel tadi ya kami unggah data anak-anak yang via Excel tadi kami skip, tetapi anak-anak langsung kami pandu bersama-sama untuk membuat akun mereka masing-masing dan mendaftarkan akunnya masing-masing begitu. Apakah alur ini diperkenankan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini barusan saya mengkontak admin sekolah begitu untuk mengecek rekap pendaftaran dari anak-anak kami yang sudah mendaftar, tapi ternyata belum admin sekolah kami belum bisa membuka. Apakah menunggu ini tadi ya Bapak untuk username dan password yang di-share di grup chat barusan ini nggih? Ya, apakah menggunakan Nggih, itu? betul, Itu siap. betul Ibu, menggunakan yang Nggih. barusan saya share ya. Oh, nggih, nggih. Jadi kalau nanti kami menggunakan username itu dan password yang itu, berarti admin bisa melihat nih Pak rekapan data anak-anak yang sudah mendaftar begitu. Nggih. Kemudian yang ketiga, Bapak yang terakhir untuk pelaksanaan tryout ini berarti serentak nih Pak, sesuai dengan jadwal yang ada di edaran tadi nih. Jadi kami akan menyiapkan seluruh anak-anak di jam-jam itu untuk bersiap mengikuti tryout. Demikian 3 poin pertanyaan saya, Bapak Yuce dan Ibu Dwi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Pak Yuce bisa langsung diberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ibu dari SMA Talam Kudus ya. Baik, untuk pendaftaran individual itu tidak ada masalah Bu. Justru itu memang yang paling memudahkan admin sih sebenarnya. Kan kita kan kalau memang muridnya sudah biasa pendaftaran, ya monggo diminta langsung mendaftar mandiri itu boleh Bu. Cuman memang kadang-kadang ada juga murid yang bingung ini bagaimana cara daftar gitu kan. Kok tidak ada sekolahnya dan lain-lain. Nah, seperti ini tentu perlu dibantu oleh admin sekolah ya. Itulah makanya saya buka 2 jalur pendaftaran, individual dan kolektif by sekolah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu jalur individual kelemahannya adalah muridnya misal tidak memasukkan sesuai NPSN. Kan jadi Bapak Ibu admin jadi tidak bisa tracking ya, tidak bisa tracking murid ini sudah mengerjakan atau belum, nilainya seperti apa, indikator mana yang dia masih lemah, indikator mana yang kuat, seperti itu. Jadi itu sih kelemahannya sebenarnya. Tapi secara sistem begitu ya itu sudah aman, tidak ada masalah gitu. Tinggal masalah itu saja. Kalau itu bisa memastikan muridnya dipeseni, jangan salah NPSN ya, pilih sekolah kita sendiri. Jangan gabung ke sekolah yang lain. Nah, itu monggo boleh aja ya. Dan pertanyaan yang kedua itu admin tidak bisa melihat daftar. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa admin sekolah ini sudah kami ganti dengan akun yang generik ya. Dengan menggunakan NPSN @jatengjuara.id, passwordnya tadi saya kirimkan ke chatting Bapak Ibu. Itu huruf depannya huruf besar ya Bapak Ibu ya. Huruf terakhirnya itu ada tanda seru. Jangan salah ya, ada huruf besar di awal dan ada tanda seru di belakang. Ya, yang jelas misinya kami tahun ini adalah mari kita kerjakan seperti arahan dari Pak Kadis, dari Pak Kapit juga bahwa Jateng juara PKA 2026. Wonten Bapak Ibu nggih, itu adalah kode yang kita perlu pegang bersama Bapak Ibu nggih. Nah, kalau password gagal misal ya, Bapak Ibu perlu pastikan dulu J-nya sudah besar atau belum. Nah, atau sudah ada tanda serunya atau belum, atau jangan-jangan sudah ada ininya spasinya dan lain-lain begitu ya Bapak Ibu dipastikan dulu. Kalau misal masih belum bisa login, terkendala password, Bapak Ibu sampaikannya kemana? Itu ada nomor sebenarnya. Cuman, nah ini ketika nomor dipublish, ternyata yang masuk itu luar biasa banyak. Bapak Ibu sabar ya, cara menjawabnya kami satu-satu masih menggunakan tenaga manusia itu Bapak Ibu ya. Jadi memang terpaksa izin Bapak Ibu penjawabnya harus satu-satu Bapak Ibu ya. Atau nanti kami akan berikan juga grup WhatsApp. Ini tolong Ibu Sekretaris untuk kita bisa buatkan grup WhatsApp. Nanti kita posting di
di obrolan sehingga admin sekolah bisa masuk ke grup tersebut. Satu sekolah, satu perwakilan ya. Benar ya Bapak Ibu, kalau penuh nanti kita buat grup 2. Nanti ya, Bu Dia tolong dibantu supaya bisa langsung segera masuk di grup WhatsApp. Sebelum selesai, mohon bisa dipastikan kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk di grup WhatsApp tersebut. Ya. Bu Dia tolong konfirmasi Bu. Mungkin perlu ini ya, perlu eh, saya co-host dulu ya. Oke, baik ya. Oke, siap, Bu Pak. Dia monitornya. Baik, oke, terima Ya, kasih. siap, Bapak ready. Ibu, ini Bu Dia sekretarisnya kami, Bapak Ibu, ya, dari SMA 1 Wonogiri. Oke, betul ya Bu? Leres, Betul, Baik, Pak. Bapak. oke. Baik, nah, Bu Dwi yang host pada pagi ini juga sekretaris, bukan ya, sekretaris ya, atau bendahara kami, betul, Bendahara. bendahara kami, Bapak Ibu, bendahara dari SMA 1 Pekalongan. SMA 4, Bapak. Oh, maaf, SMA 4 Pekalongan, Bapak Ibu. Yes. Jadi ini Bapak Ibu, top-topnya Jawa Tengah nih, Bapak Ibu. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, saat ini masih diagendakan untuk jadwalnya serentak. Oke, jadi hanya satu sesi, satu kali shot sesuai jadwal. Kalau Bapak Ibu nanti ada banyak banget permintaan harus ada sesi 1, 2, dan 3, kami akan diskusi dulu di tim internal. Nanti akan kita mohon arahan juga ke Bapak Kabit, apakah boleh kita laksanakan per sesi atau bagaimana. Oke? Nanti kami akan umumkan di grup komunikasi yang dibuat oleh sekretaris Bapak Ibu. Oke? Apakah harus per sesi atau kita satu kali shot, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga berpikiran ini akan lebih efektif kalau dilaksanakan menggunakan komputer untuk itu. Jadi harus prosesi. Gitu, monggo. Bapak Ibu kalau seperti itu nanti disampaikan di grup, makin banyak yang muncul, kami makin mungkin ya, makin punya kekuatan untuk bisa menyampaikan keinginan dari teman-teman semua. Ngaten Bu. Izin matur, Pak Yuce. Jadi Izin silahkan Bu matur. Dia, monggo Bu. Ya. Oke, Di silakan. grup saya belum menjadi admin. Saya minta Mbak Balkis untuk memasukkan sebagai admin sehingga saya bisa ambil tautannya. Grup yang awal. Ya, terima kasih. Oh, oke. Baik, baik Bu. Oke, baik Bu. Ini nanti kami akan jadikan admin dulu ya Bu. Oke, monggo silakan Fitri. Iya, baik. Begitu nggih, Bu? Sudah jelas nggih, Ibu? Baik. Bapak dan Ibu, ini Pak Yuce, saya membaca pertanyaan yang ada di kolom komentar nggih, Pak. Pertanyaan ini dari SMA Binus Semarang. Apakah wajib Pak mengikuti tryout ini? Boleh nggak sih kita kalau mengikuti yang hanya dari Kemendikbud aja? Monggo Pak Yuce. Kalau wajib tidak, oke. Tapi yang namanya kita punya program kerja dari bidang PNA, Dinas Pendidikan ada pekerjaan, ya ibaratnya kan ini yang punya kerja kita, gitu ya Dinas Pendidikan Provinsi. Ya diharapkan Bapak Ibu sekolah juga ikut mendukung. Kalau bahasa Jawanya itu kalau nggak salah mengayuh bagja, benar ya Bu? Apa sih itu? Jadi Betul. itulah ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan kita ingin mendapatkan data yang benar begitu ya. Kita kan tugasnya juga diberi tugas untuk memetakan kesiapan. Nah, dan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau saya katakan wajib, bukan tidak wajib. Tapi kalau saya boleh katakan Bapak Ibu, ya karena ini permintaan dari Dinas Pendidikan, mosok sekolah tidak mengikuti kan ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi lah karena yang punya kerja juga ini bukan swasta, bukan. Ini yang punya kerja ya rumahnya kita sendiri, ya. Rumahnya Jawa Tengah, oke. Tujuannya nanti pasti juga akan dilaporkan
pemetaannya dan seperti apa, ngoten nggih. Hasilnya seperti apa. Nanti juga ini akan menjadi laporan dari Pak Kadis ke Pak Gub ya. Untuk ini Jawa Tengah sudah siap PKA, kita sudah dapat data, pemetaannya seperti ini, daerah-daerah tertentu nanti kita akan kerjakan intervensinya seperti ini. Ngoten Bapak Ibu ya. Monggo SMA Binus ya, bisa dipertimbangkan kembali untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Termasuk juga Bapak Ibu sekolah lain gitu ya, yang mungkin ada pas waktu kegiatan itu ada kegiatan yang lain. Ya, izin Bapak Ibu untuk diatur kembali jadwalnya. Nanti ya Bapak Ibu. Atau nuwun. Terima kasih Pak Yuce atas penjelasannya. Gitu nggih dari SMA Binus Semarang tadi semoga sudah menjawab keresahannya. Kemudian saya membaca juga Pak Yuce, ini kalau yang raise hand ada 18 orang. Cuman ini ada satu pertanyaan yang menarik di kolom chatbox Pak Yuce, yaitu akun sekolah kami sudah ada yang mendaftar, tapi bukan dari pihak sekolah. Bagaimana solusinya? Pertanyaan tersebut dari SMA Negeri 9 Surakarta. Monggo Pak Yuce. Jadi, nanti kalau masih belum bisa login, Bapak sampaikan di grup. Ya. Itu grup sudah ada tim lengkap, tim 18 ada di situ semua Bapak Ibu. Ya. Termasuk juga admin-adminnya datang suara gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan bisa menyampaikan. Cuman akunnya Bapak Ibu admin kemarin sudah kami disable semua. Kami ganti dengan akun yang baru, yaitu dengan npsn@jatengjuara.id. Passwordnya yang tadi kami kirim di chatting Bapak Ibu ya. Ya, kata kuncinya Jateng Juara TKA 2026. Gitu sih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, nonton ya. Ini sekalian mumpung saya lihat Budwi, ada apakah hasilnya dikirim atau bisa diakses. Hasilnya akan bisa langsung dilihat di admin Bapak Ibu. Halaman admin itu Bapak Ibu akan mendapat insight atau analitik lengkap ya. Terkait ini nilai atau hasilnya. Dan bahkan Bapak Ibu tidak hanya itu ya, kami tim 18 juga sudah menyiapkan materi belajar. Jadi Bapak Ibu siswanya diminta untuk buat akun, login, belajar. Nah belajarnya di situ adalah materi-materi indikator-indikator yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempersiapkan muridnya dalam PKA ini. Macam gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada materi belajar, sudah nanti kami juga akan berikan latihan soal. Kami siapkan paket soal tryout. Bapak Ibu tinggal minta sediakan waktunya, masuk, login, mengerjakan, hasilnya kita evaluasi atau kaji bersama. Matanya Bapak Ibu ya. Jadi izin Bapak Ibu ini adalah awal dari semuanya. Sesudah ini nanti Bapak Ibu 3 MPMP akan bekerja keras, begitu ya. Sehingga misal ya bahasa Inggris melihat, ya ampun, dari target nilai 70, kita bahasa Inggris itu nasional kemarin itu di 28 Bapak Ibu ya, rata-ratanya. Ini targetnya kami nanti itu berapa Putri? 70 atau 60? 70 Pak 70. kemarin. 70 luar biasa. Kita menuju ke sana bagaimana mekanismenya? Nggih, ngoten nggih. Jadi nanti dari MPMB provinsi akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kita bersiap menuju ke angka 70. Jadi itu gambaran besarnya nih Bapak Ibu nggih. Ngoten Putri, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yuce atas penjelasannya. Kami kembali buka, ini ada 18 yang raise hand. Silakan dari SMA Negeri 3 Temanggung. Monggo Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Masih di mute Bapak. Mikrofonnya masih mute Pak. wabarakatuh. Sudah, nggih? Cukup nih. Sudah Bapak. Ini ada pertanyaan dari admin sekolah. Kemarin sudah coba mengajukan admin itu. Motifnya itu akses admin belum dikonfirmasi. Berarti sekarang solusinya menggunakan apa namanya
sesuai yang ada di chat itu ya, pakai pakai NPSN add itu ya, atau menunggu itu dikonfigurasi dulu. Itu kira itu Pak Iza. Oh ya. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Yuce. Iya, jadi akunnya Pak Pak Sudadi dari SMA 1 Temanggung ya, Oke. itu menggunakan akun yang baru Pak. Akun lama Yang baru kami ya. disable. Iya. J. Ya, Nanti oke ya Bapak udah. masuk dengan akun kredensial baru, lalu Ya. tambahkan email atau akun yang digunakan di sebelumnya. Nah, jadi bisa terregistrasi gitu. Nanti guys? Oke, siap, siap. Oke, Baik, terima kasih itu aja. baik Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, silakan kami persilahkan untuk bertanya dari SMA Santo Bernardus. Di unmute dulu Bapak. Siang Pak Ice dan Bu Dwi. Izin bertanya, tadi kami sudah koordinasi dengan admin sekolah kami. Kebetulan ketika mengakses jatengjuara.id, ada pemberitahuan sekolah kami itu tidak bisa membuat akun admin sekolah untuk mendaftarkan anak secara kolektif sekolah. Itu karena di situ tertulis sekolah sudah mempunyai admin. Keterangannya admin SMA Santo Bernardus 2026 at jatengjuara.id. Padahal kami belum mendaftarkan. Itu bagaimana nih solusinya, Pak Yuce? Monggo Pak Nggih, Yuce. nggih, Pak Ilham, terima kasih Pak. Bapak tidak perlu mendaftar karena memang akun koordinator sudah kami buatkan. Jadi Bapak cukup masukkan npsn @jatengjuara.id itu usernya Pak. Passwordnya ini sudah ada di obrolan, semua juga sudah share kembali gitu ya. Monggo bisa saling share, bisa ini. Bapak masuk ke ini, ke grup WhatsApp nanti yang kami bagikan ya Pak. Apakah sudah dibagikan Putri? Saya belum Nanti, join ke grup WhatsApp. oh belum, baik-baik. Ini Ya, Ya, coba mohon saya, izin. Pak Yuce, Pak Gimana Yuce, J, Bu. ya, J, bisa minta tolong untuk pastekan grup WA-nya ada di grup kita, bisa dipastekan di situ. Ini saya terkendala masuk WA web di laptop. Itu saya share di WA kita ya. Terima kasih. oke, itu sudah saya bagikan Ibu. Bapak Ibu itu sudah ada grup WhatsApp dari sekretaris. Monggo Bapak Ibu nggih. Wah ini requestnya ada cetak kartu login. Tapi kayaknya waktunya sudah terlalu mepet Pak ini Pak. Tapi kami tetap usahakan ya. Emailnya, akun email itu kan Bapak Ibu tidak perlu tanya ke murid ya. Bapak Ibu bisa siapkan aja intervensi misal menggunakan NISN. Lalu add domain sekolah. Kalaupun sekolah belum mempunyai website, ya dikarang saja enggak apa-apa. Ngoten guys, email-emailan gitu. Yang penting siswanya punya email gitu. Walaupun mungkin email itu adalah email dummy, tapi yang penting dia punya identitas, dia bisa masuk dan bisa mengerjakan. Seperti itu ya. Monggo silakan Putri, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, terima kasih Pak Yuce. Kalau ditanya ada pertanyaan lagi sepertinya banyak Pak. Yang resen ada 19, belum lagi yang ada di grup ya. Kita satu persatu dulu dan harapannya satu pertanyaan yang kita ambil itu mampu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu nggih. Oke, monggo silakan kami ke SMA TK NI. Monggo SMA TK NI Brebes. Iya, ya suaranya sudah terdengar Bapak. Ya, monggo Bapak.
Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan bertanya, saya tadi sebenarnya sudah menanyakan, karena kan sekolah kami itu basicnya board. Jadi tadi nanya, apakah emailnya itu boleh kolektif satu email, tapi untuk semua siswa atau harus bervariasi gitu. Tadi kan sudah dijawab, boleh dikarang emailnya, nggak harus email aktif, hanya untuk akses masuk ke tes tersebut. Cuman kan kalau memang boleh bisa satu, apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Pak Yujen. Jadi emailnya satu untuk semua gitu boleh apa tidak gitu ya? Ya, kalau saya sih secara teknikal tidak bisa, Pak. Karena kan namanya KTP itu kan juga satu orang satu, gitu. NIK itu satu orang satu. NISN juga satu orang satu. Bapak kalau bingung ya pakai NISN, kalau add-nya nama sekolahnya, Pak. Tadi nama sekolahnya apa tuh, Dik? Teki Dari NI sekolah. Brebes kalau nggak salah ya. Ya, Tadi ya SMA J. Teki ya. Bapak tinggal tambahkan aja nama sekolah titik sch.id. Nah, itu sudah sih Pak, harusnya sudah oke lah itu. Oke. Jadi jangan satu email digunakan bareng-bareng Pak. Nanti bingung karena nggak bisa masuk pasti itu sistem akan reject gitu. Email sudah digunakan kan gitu Bapak itu. Oke. Jadi menjawab pertanyaan, Pak, saya nggak punya data emailnya murid kami. Nggak masalah. Yang penting Bapak itu punya NISN, itu cukup. NISN, add-nya, tambahkan nama sekolah, tambah SCID. Ngoten, oke? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Passwordnya bebas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Atau mau keren ya apa gitu yang susah-susah gitu Bapak Ibu, monggo lah. Tergantung sekolahnya mau seperti apa. Ngoten ya Bapak Ibu. Semoga ini juga menjadi pertanyaan. Bapak Ibu yang sudah terjawab pertanyaannya, minta tolong diturunkan tangannya ya. Kalau jawaban-jawabannya sudah mewakili, ngoten nggih. Tapi kalau memang belum, ya monggo. Nanti ini kita layani satu-satu, Putri, Siap atau kita Bapak. batasi Eh, sampai jam 10.30 ya. Oke baik, 10.30 berarti kurang lebih Hmm. kurang 15 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Oke. Baik, kita ke SMA Negeri 1 Moga. Kalau dari layar seperti ini full tim ya Bu ya. Silakan Ibu. Suaranya belum terdengar Ibu. Halo Ibu dari SMA Negeri 1 Moga, silakan bisa mengajukan pertanyaan. Suaranya belum terdengar. Baik. Sambil menunggu dari SMA Negeri 1 Moga clear ya suaranya. Ya. Kalau begitu kita ke SMA ke Ibu Aprilia Puspitasari. Silakan Ibu. Halo. Cek, cek, cek. Ya, apakah sudah bisa terdengar, Halo. Ibu? Sudah bisa terdengar. Ini Oke. dua-duanya jadi terdengar Baik, semua ya. terima kasih. Ya, Oke. soalnya tadi host tidak mengizinkan. Baik, sudah diizinkan Ibu. Oke, Silakan. baik, terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Aprilia Puspitasari dari SMA Negeri 4 Kota Surakarta. Bapak Yuja, tadi yang ingin saya tanyakan, ini ada titipan pertanyaan seperti ini. Jika ada siswa kami yang tidak bisa, karena kami juga memiliki siswa yang TC, Bapak Ibu, yaitu atlet, kelas khusus olahraga. Nah, ini apakah nanti harus mengikuti susulan? Jika ada susulan, itu teknisnya nanti seperti apa? Kemudian untuk jadwalnya nanti juga bagaimana? Seperti itu untuk yang susulan tadi, nggih. Karena memang tidak bisa mengikuti TKA pada tanggal yang telah ditetapkan.
Kemudian untuk yang pertanyaan saya yang kedua terkait dengan hasilnya. Nanti apakah live score untuk hasil TKA ini nanti sudah diketahui oleh anak-anak atau nanti akan terbit sertifikat skor hasil TKA atau nanti seperti apa? Nah, ini mohon nanti bisa dijelaskan. Terima kasih, demikian Ibu, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pak Yuca, ini pertanyaan menarik ya. Apakah ada live score? Ini kayak ASN ya, seleksi ASN. Monggo Pak Yuca. Dan kemudian tadi ada Oke, baik. terkait yang itu ya, atlet. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Aprilia dari SMA 4 Surakarta ya. Untuk memang kalau muridnya tidak bisa Bu, kan sesuai jadwal susulan itu kita atur di hari Kamis dan Jumat. Oke. Kalaupun misal sampai hari Kamis dan Jumat masih pelatihan atau training gitu ya, saya rasa tidak ada masalah untuk tidak mengikuti ya Bu. Karena kan sudah ada reasoning yang jelas kan bahwa atlet sedang pelatihan gitu ya. Tapi kalau misal yang bersangkutan muridnya kok ingin mengukur dirinya, misalnya ingin mengukur dirinya apakah sudah siap atau belum, ya, sebenarnya bisa juga dilaksanakan di tempat pelatihan. Itu ya, opsi kedua. Kalau memungkinkan. Tapi saya rasa kalau sedang pelatihan sebaiknya kita tidak dalam posisi ini supaya juga fokus di pelatihannya gitu. Jadi kalau memang bisa, monggo. Kalau susulan itu di hari Kamis dan Jumat, kalaupun masih tidak bisa, ya saya rasa tidak ada masalah. Mungkin ya Bu. Lalu yang kedua terkait skor. Skor ini real time. Oke. Jadi ketika selesai mengerjakan, maka hasilnya akan bisa langsung dilihat di hasil TKA. Ya, live score gitu ya. Itu sudah ada. Terkait sertifikat, terkait surat keterangan, itu sampai saat ini saya belum ada arahan terkait hal itu, Bu. Tapi nanti kalau tiba-tiba saya diminta, begitu ya, harus ada atau surat keterangan lah. Nanti kami akan sampaikan, kami akan berikan di portal Jateng Juara. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Itu sementara saat ini yang baru bisa saya berikan, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuce. Kemudian ini saya ke SMA Negeri 1 Moga lagi nggih. Semoga sudah bisa. Silakan. Ya. Halo. Ya, halo Ibu, suaranya sudah terdengar Ya, dengan terima jelas. kasih sudah Silakan. terdengar suara saya ya, Mbak ya. Sudah Ibu. Oke, saya izin bertanya. Ini terkait dengan jadwal tadi yang dirilis untuk TKA itu, tryout TKA kan hanya ada satu session ya, kalau nggak salah tadi itu jam 10.10 mulai persiapan sampai pelaksanaan 10.30 sampai 11.45. Pertanyaan kami ini Pak Yuce, karena di sekolah kami itu terus terang surplusnya untuk komputer itu kan terbatas gitu ya, sedangkan kita ada 360 murid. Nah, apakah anak-anak itu bisa menggunakan gawainya gitu? Kemudian ketika nanti menggunakan gawai tapi trouble itu bagaimana solusinya? Terima kasih, itu saja pertanyaan kami. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Yuce. Masih diem ya ternyata. Bapak Ibu dari SMA 1 Moga, Ibu, Bapak, ini memang kami desain bisa menggunakan komputer atau laptop, bisa menggunakan HP, Bu. Jadi kalaupun terpaksa harus menggunakan HP, monggo ya. Menggunakan HP sudah aman sih harusnya. Kemarin kita ada sesi tryout itu diikuti oleh 5.000 siswa, itu juga full 100% menggunakan HP. Dan hasilnya juga akurat begitu ya, karena sudah ada sistem deteksi kecurangan juga. Dan berbagai macam hal yang lain ya. Cuman Bapak Ibu perlu disampaikan kalau menggunakan HP, maka browser yang digunakan itu browser yang mumpuni gitu ya. Jangan menggunakan browser bawaan HP. Itu catatan paling penting gitu Pak Ibu ya. Browser bawaan HP itu apa? Misal menggunakan HP Vivo. Vivo itu punya Vivo browser. Nah, itu jangan digunakan. Xiaomi itu juga ada yang namanya Mi browser. Itu jangan digunakan, ya.
iPhone itu juga ada browser namanya Safari. Nah, itu juga jangan digunakan. Yang direkomendasikan adalah browser masa kini menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge gitu ya. Yang bundel itu loh Bu. Yang logonya bundel itu ya Bapak Ibu ya. Sama Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu yang warnanya hijau. Kalau Google Chrome itu yang warnanya kuning gitu ya. Dipastikan muridnya Bapak Ibu menginstal dua atau salah satu dari browser ini. Kalau tidak disampaikan, biasanya mereka akan menggunakan browser bawaan HP. Betul. Safari itu masa kini betul. Saya juga pengguna Safari, Bapak Ibu. Ya. Cuma entah kenapa Safari ini kalau kita gunakan untuk ujian yang diproteksi, itu dia reject, Pak. Terlalu ketat dia. Ya, nggak mau gitu. Di otak-atik gitu dia nggak mau gitu. Makanya kan aman sih aman gitu ya. Tapi kalau untuk keperluan ini pengguna iPhone ya mohon tetap menginstal Google Chrome atau Microsoft Edge itu ya. Jangan gunakan browser bawaan. Samsung itu juga ada browser, Samsung browser itu juga jangan digunakan. Ya. Karena saya ngoten itu Bapak ya. Jadi kalau menggunakan HP aman ya Bu. Ya, aman. Aman ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Yuce atas penjelasannya. Next, Bapak dan Ibu, ini masih banyak yang resen, Pak Yuce. Waktu kita kurang 10 menit lagi. Apakah mau dijawab satu persatu atau pripun, Bapak? Jadi sesuai jadwal lawan Bu jam 10.30 nanti monggo sesuai urutan ini. Oke, baik. Kalau Nanti begitu, nanti kita lanjut ini Bu Q&A di grup masing-masing gitu ya Bapak iya, Ibu ya. baik. Tadi ada yang keluar, Bapak. Apa namanya? Ada pertanyaan di chatbox. Boleh nggak sih kita melaksanakan di luar jadwal? Ya, baik. Oke, melaksanakan di luar jadwal Bapak Ibu sementara ini belum memungkinkan ya. Saat ini opsi yang ada adalah satu sesi. Yang kami buka, kami kaji adalah apakah memungkinkan nanti kita bagi bersesi-sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Bapak Ibu memilih atau mengerjakan mau sesi yang gimana. Begitu nggih? Ini yang nanti kami akan kaji. Sudah ini nanti kami akan diskusi evaluasi dari tim 18 untuk bagaimana sebaiknya ini apakah kita akan kembali ke sesi atau satu sesi tunggal. Betul ya Bapak Ibu, sementara arahannya adalah satu sesi dan tidak bisa di luar jamnya. Ya, betul ya. Bapak Ibu izin sambil cek videonya ya, jangan sampai kalau ini mikrofon masih on gitu, Bapak Ibu videonya masih on gitu bisa dilihat oleh banyak teman-teman karena ini sesinya recorded. Betul Bapak Ibu guys, Bu Tri. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuce. Kalau begitu saya ke Pak Aris SMA Negeri 1 Kedung nih. Silakan Pak Aris atas pertanyaannya. Silakan Pak Aris. Suaranya sudah bisa terdengar? Didengar Bu suaranya? Terdengar Bapak. Terkait dengan pelaksanaan layout besok, apakah ketika sudah selesai nilainya keluar, soal bisa dibagikan ke itu Bu, sekolah-sekolah untuk sebagai bahan belajar, kemudian ada beberapa paket biar sekolah juga bisa jadikan tambahan untuk penguatan TKA nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Pak Yuce. Maaf, tadi pertanyaannya apa Bu? Saya terlempar. Pertanyaannya tadi apakah soal nanti bisa dibagikan? Kemudian ada berapa paket sehingga ada penguatan untuk Bapak Ibu guru terkait. Soal ya, yang ditanyakan soal ya, bukan jawab hasilnya ya. Iya, kalau Oke. hasilnya tadi sudah bisa terlihat ya Pak ya, admin G. Ya, Nah, ya, ini ya. terkait soalnya, apakah nanti akan di-share? Sampai saat ini belum Pak. Jadi memang soalnya ini belum bisa kami share ke Bapak Ibu guru gitu ya. Yang justru yang bisa akses itu malah muridnya Bapak Ibu ya. Jadi latihan soal nanti akan ada di situ.
Tapi kami juga akan mungkin ini menyiapkan opsi guru bisa login gitu ya untuk selain admin ya. Guru bisa login sehingga nanti Bapak Ibu guru juga bisa mengakses materi belajar di situ, bisa mencoba latihan soal, sehingga juga bisa paham gitu ya apa indikator-indikator mana yang perlu diperdalam. Begitu ya. Izin Bapak Ibu sebentar jawaban saya seperti itu dulu. Karena kalau ada banyak perubahan nanti saya jadi bingung pelaksanaannya sudah Senin nanti loh. Oke? Iya, baik. Oke, begitu nggih, Bapak dari SMA Negeri 1 Kedunguni untuk sementara soalnya belum bisa. Ah, Oke, nanti ada informasi lebih lanjut lagi. Selanjutnya dari SMA Negeri 1 Karangtengah, monggo. Silakan, Bapak, suaranya sudah. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dwi. Ya. Ini saya mau tanya ke Pak Yuce ini mungkin terkait dengan kendala teknis sih. Yang pertama, ini Cloudflare-nya saya ketika mau masuk login ini kenapa ada tanda serunya ya? Jadi nggak bisa checklist hijau. Saya coba udah pakai Chrome sama Edge itu sama saja, masih masih ada tanda serunya, sehingga nggak bisa masuk klik login nggak bisa. Kemudian yang kedua, untuk template-nya itu kan di situ ada jurusan apa untuk siswa ya lah, sedangkan di kurikulum Merdeka kan tidak ada jurusan ya, itu kan pilihan mapel itu lah itu. Apakah bisa dikosongin saja bisa atau memang harus diisi? Maten. Cukup dua itu saja. Matur suwun. Monggo, Pak Yuce. Oke, baik Bapak dari SMA 1 Karangtengah. Kalau Cloudflare-nya ada tanda seru Pak, itu berarti bukan masalah browsernya, tapi masalah koneksinya yang tidak aman. Karena kan Cloudflare itu kan sistem pengamanan dari untuk spam dan lain-lain, macam gitu. Nah, lalu bagaimana supaya aman gitu ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Bapak bisa coba di refresh dulu mungkin ya Pak, di refresh Ctrl Shift R gitu ya, di hard reload lah ya. Kalau masih belum bisa, mungkin Bapak bisa coba ganti koneksi lain Pak. Biasanya kalau pengguna, saya mengalami itu juga ketika menggunakan salah satu provider Pak. Uh, Salah satu provider itu ketika saya gunakan untuk tethering gitu ya, itu entah kenapa kena dianggap spam terus gitu. Jadi tidak bisa. Maka saya ganti ke provider lain gitu, koneksi lain. Itu dia terdeteksi bukan spam atau seperti itu. Nanti kalau memang masih belum bisa, Bapak bisa sampaikan nanti di grup ya Pak. Kita coba mencari solusinya bersama gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, untuk jurusan itu kan memang rencananya Bapak Ibu, ini kita start di SMA, nanti juga SMK juga akan bergabung ya Bapak Ibu. Jadi jurusan itu sebenarnya untuk SMK. Lalu untuk SMA bagaimana? Dikosongkan tidak ada masalah. Ya. Atau Bapak Ibu isi dengan tulisan umum gitu. Itu juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Benar ya Bapak? Jadi itu jurusan opsional Bapak. Boleh diisi, boleh tidak. Mantap ya. Oke. Baik, sudah jelas ya Bapak? Ya semoga Iya, sudah iya. bisa memberikan jawaban, sudah mencerahkan gitu nggih. Selanjutnya Pak Yuco kita ke SMA VIP Al-Huda Kebumen. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sudah terdengar belum, nggih? Ampun, Bapak. Oke, baik. Kami ingin menanyakan bahwasanya untuk pelaksanaan ini layout TKA sesuai di jadwal itu kan cuma satu sesi, nggih. Sementara di sekolah kami itu sekolah boarding school di pondok pesantren dan tidak diperkenankan membawa HP, begitu. Nah, sementara jumlah komputer yang ada di sekolah kami itu tidak bisa untuk mengcover seluruh jumlah murid. Itu solusinya bagaimana, gitu? Mungkin itu saja, Pak, sementara ini.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Yucu. Mungkin Bapak, eh, berarti kan ini kita semakin kuat opsi untuk membagi sesi ya sepertinya ya, supaya tidak jalan di satu sesi begitu ya. Oke, Bapak, Oke. ini nanti menjadi kajian kami kembali Pak, supaya bisa juga dilaksanakan sesi begitu ya. Nanti kami akan infokan terkait apakah jadi 3 sesi atau seperti apa macam biasa Pak. Izin sementara kita di satu sesi. Tapi saya belum bisa sampaikan lebih banyak ya Pak. Tapi semoga nanti kita bisa juga lebih dari satu sesi. Ngoten nggih, intinya seperti itu. Kami akan mengusahakan. Oke, baik. Sehingga dari Al-Huda Kebumen bisa mengikuti tryout ini, lalu mendapat insight dan analytics dengan menggunakan komputer, gitu ya Pak ya. Oke. Baik, baik. Nggih, ngoten Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Kami tunggu untuk informasi baiknya, Pak. Siap Bapak. Nggih. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaan dan juga jawabannya ya dari Pak Yuce. Pak Yuce, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, namun banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab satu persatu. Nanti Bapak Ibu silakan bisa join di WhatsApp group. Bapak Ibu sudah join semua ya? Oke. Nah, kemudian tidak bisa login. Ya, dicoba dulu ya Pak. Coba di-refresh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bisa masuk, kemudian bisa nge-share kepada sekolah lain, ya. Ingat tadi instruksinya satu sekolah, satu perwakilan saja. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita ke penghujung acara, Waduh, apa ini? Ini caranya gimana? Jawab ini. iya ada yang share screen, ya. Baik, Kak Bapak. Intermezzo Pak Yuce ya. Baik ya, ayo Bu. Iya baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi. Namun sebelum itu ada beberapa informasi dan tindak lanjut yang akan disampaikan oleh kepada panitia. Semoga pada panitia kami persilahkan. Atau dari Pak Yucel lagi, monggo. Dari saya cukup sih. Mungkin dari teman-teman tim 18 mau ada tambahan, monggo silakan. Oh ya, silakan. Bapak Ibu dari tim 18, mungkin dari matematika maupun bahasa Indonesia. Mohon izin matur. Ya, Oke, untuk monggo. grup satu itu grup WA satu itu sebenarnya masih bisa masuk karena tadi yang beberapa sekolah bareng-bareng masuk itu ada yang keluar. Jadi usahakan masuk di grup satu dulu daripada nanti terpecah di grup WA yang lainnya. Ya, jadi bisa masuk grup satu dulu. Kalau tidak bisa ya kita masih operate di grup 2. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas informasinya. Jadi Bapak dan Ibu silakan bisa join terlebih dahulu di grup satu. Nanti kalau sudah full baru ke grup 2. Kemudian untuk presensi sudah bisa nggih Bapak Ibu? Sudah di-share Bu Dia presensinya? Ya, Oh, sudah sudah. ada, sudah saya share. Coba apakah Bapak Ibu bisa mendapatkan di chat? Sudah saya share 4 kali. Ya baik, terima kasih Bu Dia. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu. Kemudian join WhatsApp group terkait informasi dan pelaksanaan TKA hari Senin nanti. Kami persilahkan kepada tim 18, mungkin dari matematika maupun bahasa Indonesia, ada informasi tambahan? Sepertinya sudah cukup, Putri. Baik. Kalau sudah cukup berarti tidak terasa ya Bapak Ibu. Tadi kita mulai jam 9, sekarang sudah pukul setengah 11. Bapak dan Ibu, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi dan technical meeting tryout TKA Provinsi Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kabid PSMA, narasumber, panitia, dan seluruh peserta atas kehadiran serta
partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga pelaksanaan tryout TKA nanti dapat berjalan dengan lancar dan mampu membawa Jawa Tengah juara. Demikian seluruh rangkaian acara telah selesai, Bapak dan Ibu. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu jalannya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.